Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Terabithia menceritakan persahabatan kehidupan anak remaja yang menciptakan dunia mereka sendiri yang diberi nama Terabithia. Film dimulai ketika Jess, seorang anak dari keluarga petani yang kondisi keuangan keluarganya pas-pasan. Dia berambisi untuk menjadi pelari tercepat di sekolahnya. Namun sayangnya, ia harus memakai sepatu bekas kakaknya. Di hari pertama dia masuk ke sekolah setelah liburan panjang, karena sepatu lama yang sudah rusak dibuang oleh ibunya, dan mereka tidak memiliki uang untuk membeli sepatu baru, dengan terpaksa ia pun mewarnai sepatu satu-satunya itu menggunakan spidol. Hari itu mereka kedatangan seorang murid baru, yang bernama Leslie. Ketika lomba lari akan dimulai, dan Jess sedang bersiap-siap, tiba-tiba Leslie datang dan bergabung dalam pertandingan tersebut. Awalnya Jess berlari dengan sangat cepat hingga ia berada di posisi pertama, namun hal itu tidak berlangsung lama. Hingga akhirnya, Leslie menyusulnya dan memenangkan pertandingan tersebut. Karena masih kesal, Jess pun mengabaikan Leslie dan segera pergi dari tempat itu. Sepulang sekolah ketika Jess dan adiknya yang bernama Mabel turun dari bis, Leslie pun ikut turun di tempat yang sama. Ternyata ia adalah tetangga baru Jess. Ternyata diam-diam Jess menyukai guru musiknya. Bahkan saat sedang belajar di kelas musik, Jess terus ngeliatin gurunya itu. Leslie yang mengetahui hal itu, menyarankan Jess untuk memfoto gurunya, agar Jess bisa memperhatikan setiap saat. Dan semenjak saat itu, hubungan pertemanan Jess dan Leslie pun membaik. Sepulang sekolah mereka berlomba lari menuju ke hutan, dan mereka menemukan sebuah tali yang tergantung di pohon yang berada di atas sungai. Leslie membayangkan sebuah tempat ajaib, dan tempat itu hanya bisa dimasuki menggunakan tali tersebut. Leslie pun berayun ke sisi seberang sungai, dan menghilang di rerumputan. Jess yang panik pun mencoba menyusul Leslie. Di sana mereka menemukan sebuah mobil tua dan sebuah rumah pohon yang sudah rusak. Leslie bilang kalau tempat itu merupakan reruntuhan dari sebuah benteng. Tiba-tiba dengan lantang ia berbicara kalau dirinya ada di sini untuk membebaskan tahanan dari Tuan Kegelapan. Lalu seketika angin berhembus dengan kencang. Di rumah pohon, Jess dan Leslie baru cerita tentang kehidupan mereka. Lalu tiba-tiba mereka dilempari oleh seekor tupai. Awalnya Jessie hanya melihat itu sebagai tupai. Namun saat Leslie menanyakan apakah dia benar-benar melihat bentuk asli dari tupai tersebut, tiba-tiba tupai itu berubah menjadi sosok monster yang mereka sebut sebagai Kogger. Setelah itu, Jess mengikuti Leslie yang sedang memanjat pohon. Menariknya, Jess seperti sedang melayang, dan dengan mudah memanjat pohon tersebut. Leslie pun menunjukkan sebuah tempat yang sangat indah, dan tempat itu mereka beri nama Terabithia. Keesokan harinya, Jess mendapat kejutan ulang tahun dari keluarganya. Ia pun senang karena dibelikan kue dan dikasih hadiah. Dan tiba-tiba Mabel mengatakan kalau tanaman sayurannya dirusak oleh sesuatu. Dan Jess mencoba untuk membantu ayahnya untuk membersihkan bekas tanaman yang rusak. Namun ayahnya malah mengatakan bahwa ia bisa saja melakukan ini sendiri dan menyuruh Jess untuk belajar saja di dalam rumah. Keesokannya ketika sedang di bus, Leslie yang tahu kalau Jess berulang tahun hari itu pun memberikan sebuah hadiah berupa alat menggambar yang harganya cukup mahal. Jess pun berterima kasih kepada Leslie karena ia sangat senang dan menyukai hadiah itu. Seperti biasa, ketika sudah pulang sekolah, mereka kembali ke rumah pohon. Namun tiba-tiba ada pohon yang tumbang dan hampir menimpa mereka. Leslie mengatakan kalau itu adalah ulah troll. Mereka pun mencarinya dan menemukan sebuah jejak kaki raksasa. Tiba-tiba Leslie mengatakan dengan lantang kalau mereka adalah pemimpin Terabithia dan tidak ada yang bisa menghancurkan mereka.
Saat lagi di sekolah, Mabel mengatakan pada Jess kalau permennya diambil oleh Janice. Bahkan ia juga memalak anak-anak di pintu masuk toilet. Namun Jess mengatakan bahwa ia tidak mau bertengkar dengan Janice karena Janice adalah seorang perempuan. Lalu Leslie bilang kalau dia punya ide untuk membalaskan dengan cara yang lain. Besoknya Jess memberikan sebuah selebaran kertas pada Leslie yang bertuliskan perburuan troll akan segera dimulai. Dan mereka pun janjian bertemu di hutan. Dan ternyata Jess memberi Leslie hadiah berupa seekor anjing yang lucu. Leslie pun senang dan memeluk Jessie. Lalu Leslie menamai anjing itu dengan nama Prince Therion. Pada saat mereka melakukan perburuan, tiba-tiba mereka bertemu dengan kaki troll raksasa yang mengejar mereka. Lalu Prince mengejar dan menyerang. Hal itu membuat geli kaki sang troll. Ternyata itu adalah kelemahannya, dan dia pun kembali menjadi pohon. Saat di rumah pohon, mereka membuat sebuah surat cinta yang ditunjukkan untuk Janice. Awalnya Janice mengira surat itu benar-benar sebuah surat cinta dari seorang anak yang ia sukai di sekolah. Namun saat mereka bertemu, anak itu justru pergi dan Janice pun ditertawakan oleh teman-temannya. Mabel pun puas dengan hal itu. Saat mereka pulang, Leslie mengajak Jess untuk membantu orang tuanya di rumahnya. Keluarga Leslie sangat baik dan ceria. Hal itu jauh berbeda dengan keluarga Jess. Sehabis sekolah, Leslie bilang kalau Janice menangis di toilet. Jess pun menyuruh Leslie untuk berbicara pada Janice. Lalu saat di bis, tampak Janice tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya. Leslie pun mengatakan bahwa hal itu terjadi ketika Janice dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya. Tetangga mereka yang mendengar keributan tersebut akhirnya menelepon polisi, dan teman-teman Janice yang mengetahui hal itu mulai menjauhinya. Di rumah, ayahnya menyuruh Jess untuk mengambil peralatan dari sebuah lemari penyimpanan. Namun Jess lupa mau mengembalikan kunci itu, dan saat mereka mencarinya, ternyata kunci itu hilang. Hal itu membuat ayahnya marah. Jess pun mengatakan pada Leslie bahwa ia kesal dengan hal tersebut. Ternyata Mabel mengaku bahwa ia yang mengambil kunci tersebut dan memberikannya pada Leslie untuk dipakai sebagai hiasan untuk rumah pohonnya. Sepulang sekolah, mereka pun segera pergi ke hutan untuk mengambil kunci tersebut. Namun mereka malah diserang oleh sekumpulan skuber. Tiba-tiba tangan Jess berubah menjadi besi, dan ia pun berhasil mengarahkan para skuber itu. Jess dan Leslie segera pergi menjauh. Namun mereka sempat diganggu lagi oleh beberapa burung. Akhirnya mereka sampai di tempat kunci itu. Tapi di sana, kumpulan Skogar sudah menunggu mereka. Tiba-tiba tentara capung datang dengan bala bantuan yang sangat banyak, sehingga mereka berhasil mengarahkan para skuber itu dan burung-burungnya. Jess mencoba mengambil kunci itu. Ia diserang oleh salah satu burung dan terjatuh dari atas pohon. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh troll raksasa yang wajahnya mirip Janice. Tak lama setelah itu, hujan mulai turun, dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sana terlihat bahwa air sungai mulai naik karena derasnya air hujan. Jess pun tersenyum ketika ia melihat Leslie yang berlari sambil melambaikan tangannya. Dan Jess pun mengembalikan kunci itu pada ayahnya. Keesokan harinya, Miss Edmonds, guru musik jazz yang mengetahui bahwa Jess suka menggambar, mencoba mengajaknya pergi ke sebuah museum. Ketika mereka berangkat, Jess sempat melihat rumah Leslie, namun ia tak berniat untuk mengajaknya. Mereka berdua pun akhirnya pergi. Ketika Jess pulang ke rumah, ia disambut oleh keluarganya yang sedang bersedih. Ia mendapat kabar bahwa Leslie meninggal karena tenggelam.
Saat itu Leslie mencoba pergi ke hutan sendirian, namun tali yang biasa digunakan oleh mereka putus. Ia pun terjatuh dan terseret ke dalam arus sungai. Jess yang tidak mempercayai hal itu mencoba pergi menuju rumah Leslie, namun ia melihat beberapa mobil polisi yang sudah ada di sana. Jess dan keluarganya mengunjungi rumah Leslie. Ayah Leslie bilang bahwa Leslie tidak punya banyak teman di sekolah lamanya, dan ia mengatakan bahwa Jess adalah sahabat terbaik yang pernah dia miliki. Lalu Jess berbicara kepada Miss Edmonds. Dia mengatakan bahwa lain kali mereka harus mengajak Leslie untuk pergi bersama, karena ia pasti menyukainya. Di sekolah, Jess tampak bersedih atas kepergian Leslie. Saat ia pergi ke hutan, ia memanggil-manggil nama Leslie. Saat sedang menuju hutan, tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggil nama Jess. Ia pun segera menghampirinya, namun ternyata itu adalah Mabel yang hampir terjatuh saat dia sedang melewati jembatan kayu. Jess pun memarahinya dan menyuruhnya untuk pulang saja. Dia kembali ke hutan. Tiba-tiba dia dikejar oleh sosok bayangan hitam. Saat dia terjatuh, ayahnya pun datang dan memeluknya. Lalu Jess pun menangis dan mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena tidak mengajak Leslie untuk pergi bersama ke museum. Di akhir film, Jess mencoba untuk meminta maaf kepada Mabel dan mengajaknya pergi ke hutan. Itulah tadi Bridge to Terabithia, kisah singkat persahabatan dua sejoli yang penuh dengan imajinasi. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.